Lagi banyak banget yang memikirkan untuk berubah profesi dari yang tadinya budak korporat menjadi freelancer, dan yang dituju adalah bagaimana caranya menghasilkan 20 juta pertama. Itu banyak banget di threads gue baca. And welcome to Before I Sleep Overthinking. Welcome back to Before I Sleep with me, Dodo Harahap. Gue gak menyalahkan bahwa keinginan itu muncul karena memang semua orang memiliki mimpi yang gak cuma statis tapi juga berkembang. Semua mimpi itu berkembang. Kalau lo bertanya bahwa apakah gue bisa untuk shifting karir atau juga berubah haluan pekerjaan, karena memang saat ini yang lagi banyak banget dipikirin semenjak pandemi selesai, tahu-tahu udah banyak layoff, terus juga banyak juga bisnis yang tidak stabil yang akhirnya membuat kayak even mereka pun yang akhirnya hari Jumatnya harus work from office, banyak yang memutuskan untuk mencari pekerjaan baru karena mereka sudah terlatih untuk punya side hustle atau juga memiliki sampingan. Gue gak menyalahkan itu karena mungkin memang industrinya saat ini lagi seperti itu. Tapi apa yang akan membuat lo yakin untuk bisa shifting atau juga untuk bisa berubah pekerjaan atau karir lo? Mungkin gue bisa share dengan apa yang udah gue lakukan jauh sebelum pandemi, yaitu di tahun 2010, 2009. Kalau lo udah sering follow Instagram gue, udah lama gitu ya follow Instagram gue, lo pasti ngelihat gue tuh orangnya tuh kayak, lo ngapain sih Dok? Kayak lo di gym, lo tuh di kelas ngajar apa sih? Dia tuh anaknya olahraga banget. Jadi gini, dari anak media, yaitu radio, kan kita pengennya kan penghasilan bertambah ya. Cuman kalau di media kan, kalau lo bukan penyiar pagi atau prime time, ya lo akan segitu aja bayaran per jam lo sebagai penyiar. Nah, sedangkan gue dituntut harus memiliki penghasilan lebih. Semua orang gue rasa seperti itu. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba hal baru ketika gue menemukan sebuah hal yang gak pernah gue temuin sebelumnya. Jadi buat lo yang belum tahu gue ini ngapain, gue itu adalah seorang group fitness exercise untuk license Les Mills. Jadi Les Mills itu adalah sebuah produk program latihan yang asalnya dari Auckland, New Zealand, yang akhirnya mereka menjual program-program itu lisensinya ke gym-gym dimanapun, seluruh negara, dunia pokoknya. Dan itu semua gak boleh digelar selain di gym yang license. Jadi kalau misalnya di gym A, ini dia license program Les Mills, salah satu produknya gitu ya. Terus si instruktur ini pengen ngajar di luar gym, itu gak bisa karena dia B2B, business to business. Beda dengan program-program lain yang business to consumer. Nah ini gue gak pernah temuin sama sekali. Ini terjadi di tahun 2009. Jadi yang bisa gue share ke lo ketika lo ingin shifting karir atau juga mencoba hal baru untuk menjadi sebuah penghasilan, balik lagi sih, kita tuh harus menggunakan yang namanya analisa SWOT. Lo tau ya, SWOT itu lo harus menganalisa dari segi strength, weakness, opportunity, dan juga threats-nya seperti apa. Ini yang gue lakukan ketika gue akan meninggalkan sebentar aja dunia radio. Jadi di tahun 2009 itu gue kan member sebuah mega gym. Waktu itu gue masih tinggal di Bekasi. Ada mega gym di salah satu mall yang udah lama banget. Kalau lo pernah dengar Celebrity Fitness, gue pernah di situ. Terus gue itu pertama kalinya ke sana adalah karena dapat dari marketingnya, pokoknya dapat nomor telepon gue dari teman gue lah. Ya udah, akhirnya mereka dapat leads, gue nelfon gue untuk trial. Jadi gue datang aja karena dapat trial kan. Gue masih polos saat itu bahwa itu sebenarnya gue akan dijadiin sebuah apa ya bisa dibilang ya, ya marketingnya mereka adalah gue tuh potensial new member gitu kan. Terus akhirnya gue trial 3 hari kalau gak salah. Gue ikutan kelas karena gue bingung mau latihan apa. Tiba-tiba gue menemukan sebuah kelas namanya RPM. Dia tuh Cycling Indoor Class, lisensinya dari Les Mills. Pertama kali gue mencoba kelas itu yang ada, itu adalah gue repot. Gue gak tahu penggunaan bebannya supaya gue bisa standing climb atau menggoes sambil berdiri. Itu ada tekniknya semua. Sampai akhirnya gue menemukan lagu Katy Perry, Hot and Cold. Hah? Ada lagu ini? Terus, ada lagu The Killers. Jadi mereka tuh menggunakan lagu-lagu yang gue mainkan di radio.
Akhirnya gue rutin ikut dan gue memutuskan untuk membership. Berhasil deh tuh ya marketingnya Celebrity Fitness Bekasi. Gue membership sampai akhirnya gue ketemu satu instruktur namanya Novi Sagala, Batak juga. Terus gue nanya, Kak Novi, karena kita orang Batak gue harus manggilnya kakak kan, dia juga emang lebih berumur juga. Kak Novi, gimana sih jadi lo bisa menjadi seorang instruktur? Karena gue udah follow Facebook dia time Facebook gue follow. Dia adalah awalnya orang bank. Itu cerita, ya gue dulu banking, gue banker. Terus sorry. Terus gue membership dan gue suka, gue ikut modulnya. Jadi semua itu ada pelatihannya dulu. Oke, dari situ gue membaca bahwa ini sebenarnya peluang gue untuk bisa merubah karir gue dari penyiar radio yang gue gak bakal bisa dapetin angka yang lebih gede kalau gue gak banyak job MC saat itu, atau juga gue banyak job VO. Tapi itu semua kan gak ini ya, gak pasti pendapatannya. Kadang bulan ini dapat, kadang minggu ini dapat, kadang gak. Jadi income pasti gue itu hanya dari siaran itu gak cukup. Karena memang gue akui kebutuhan gue banyak, karena gue harus sharing dengan keluarga juga. Lalu ini yang gue lakukan ketika gue akan mencoba hal baru atau shifting career. Gue langsung menganalisa dari kata-kata tadi si Novi Sagala bilang ada trainingnya, terus nanti ada audisinya di Celebrity Fitness, dan itu lo bisa ngajar di seluruh dunia kalau lo udah certified. Oke, berarti ini gak main-main. Terus gue bertanya juga lagu-lagunya gimana, itu semua akan disupply dan kita harus beli tiap 3 bulan sekali. Dan lagu ini sah untuk dipakai untuk ngajar karena beli copyright. Oke, jadi ini semua ini adalah legal, gue belinya legal ya, lagu-lagunya dan videonya untuk gue nanti modal untuk ngajar. Akhirnya gue analisa, kalau tadi gue bilang SWOT, gue melakukan itu. Gue melakukan analisa SWOT. Kita coba dari strength-nya. Jadi gue menghitung dulu nih semua nih yang harus gue kumpulin untuk bisa training. Pertama, gue harus punya uang 5 juta untuk bayar modulnya, initial modul training. 5 juta itu udah dikonversi ke rupiah karena itu aslinya gue harus bayar Aussie dollar, dalam bentuk Aussie dollar. Setelah itu ngajar itu instruktur harus punya mic-nya Mic Shure yang kayak Agnes Monica gitu, gue lupa serinya apa. Itu harganya pas gue lihat lagi harganya 1,5 juta atau 1,5 juta. Lalu gue juga harus cek, ini kan cycling indoor, berarti gue harus beli sepatu sepedanya supaya gue ngegoes itu klitnya itu bisa nempel di pedal. Lalu otot kaki gue tuh bisa maksimal geraknya, quads, hamstring, and glutes. Dan yang pasti gue harus beli pemutar musik, yaitu dimana standarnya harus iPod klasik atau iPod touch. Udah gue lihat harganya 3,2 juta, gue totalin semuanya. Jadi gue sebelum training itu gue harus bisa menyicil atau mengumpulkan endingnya 11.700.000. Saat itu gue gak punya credit card karena gue freelance part-time penyiar radio. Dengan budget segitu, gimana caranya? Gak tahu. Ya gue pakai jalur langit sih. gue doa sih, gue ibadah gitu kan. Gue di akhir tahun 2009 gue udah harus bisa memenuhi 11.700.000 karena 2010 awal itu akan ada trainingnya yang digelar oleh Celebrity Fitness. Nah gue menganalisa nih, gimana caranya supaya gue bisa mengumpulkan 11.700.000 itu. Yang gue lakukan adalah gue ambil semua job MC. Gue siaran gak mau izin, tapi gue juga tetap harus nge-gym supaya gue latihan gitu kan. Itu gue nge-MC tuh, dan gokil 2009 sebelum berakhir gue udah ngumpulin 10 juta, which is tinggal 1,7 juta. Itu gampang, itu bisa gue taruh. Oke, gue akan mensiasati untuk mencari mic-nya, mungkin yang second dulu aja. Nah setelah itu, sebelum gue mengiyakan, gue meyakinkan diri gue dengan SWOT analisis. Strength-nya dulu, gue mencoba untuk menganalisa strength-nya dari peluang ini. Ya gue bisa meyakinkan bahwa gue bisa ngajar karena di radio gue terlatih dan familiar dengan musik, itu udah strength gue. Lalu gue nge-MC, terbiasa berhadapan dengan audiens, dan ketika ngajar gue juga harus berhadapan dengan member gitu kan. Dan gue punya suara yang enak didengar, lagi-lagi karena radio.
Itu strength gue, dan masih banyak lagi. Gue bisa scripting, suara gue stabil, jadi kalaupun gue kecapean, diafragma gue masih aktif. Lalu gue pindah ke weakness. Kelemahan gue apa? Yang pertama, English gue gak native, dan itu bukan bahasa yang sehari-hari gue pakai. Jadi gue harus bekerja keras untuk itu. Nih, jadi buat lo yang pengen shifting karir, lo harus menilai juga nih kelemahan lo apa, dan lo bagaimana cara mensiasatinya untuk bisa menemukan dan menjadi sebuah nantinya bisa setara dengan strength setidaknya. English gue gak native, oke, ini udah gue tulis. Lalu gue juga bukan berangkat dari seorang atlet. Dari kecil gue udah dimasukin kursus renang sama bokap gue, kursus tenis, terus juga taekwondo, kungfu. Tapi gue bukan atlet yang pernah ikutan PON atau apapun, dan gue tidak dicetak dari kecil untuk itu. Berarti gue harus latihan fisik. Supaya weakness gue ini gak terlalu lemah, gue harus latihan fisik. Karena kan gue kan ngajar menggunakan fisik ya. Instructor group fitness exercise Les Mills program itu gak boleh stop sampai memang formatnya itu selesai 45 menit. 50 menit lah dulu. Dulu 45 menit, sorry. Sekarang udah 40 menit, udah lebih pack. That time, gue kan masih member nih. Badan gue masih basah, masih gobior, gemuk lah gue ya. Karena gue kan siaran duduk, makan, ketemu temen, ngobrol, nongkrong, masih ngerokok juga. Dan itulah dia, weakness gue adalah badan gue masih basah. Jadi gue harus benerin lifestyle. Gue harus diet, gue harus rajin nge-gym, gue harus lari pastinya. Lalu juga gue adalah instructor, masih calon instructor, berarti gue masih harus ikut training, berarti gue harus memperbaiki teknik, endurance, dan juga coaching. Semuanya harus gue latih. Dan gue harus memperhatikan instructor yang ngajar. Dan yang terakhir, weakness gue adalah uang. Uang ini menjadi pertimbangan karena gue memang sandwich generation. Gue masih membiayai keluarga gue, tapi gue harus mengeluarkan 11.700.000. Ini kelemahan gue yang harus gue cari, yang akhirnya gue bisa kumpulin seperti tadi yang gue bilang, yaitu gue akhirnya nge-MC, gue ambil semua sampai, lo tau gak, gue tuh nge-MC untuk ini loh, groundbreaking sebuah apartemen yang dimana gue gak pernah. MC produk lah dulu lah kalau penyiar zaman dulu. Groundbreaking, gue peletakan batu pertama sebuah apartemen, gue nge-MC dengan bahasa yang baku. Gokil. Tapi dari situ gue terbuka. Karir gue menjadi MC wedding, nge-MC seminar, terus juga banyak lah, itu yang akhirnya merubah klien MC gue. Ya, lagi-lagi gue sandwich generation, jadi gue uang menjadi pertimbangan. Gue gak bisa banyak jajan, gue harus mempertimbangkan itu. Gue gak bisa lepas siaran langsung karena gue masih harus punya penghasilan tetap untuk keluarga gue. Jadi itu adalah sebuah analisa yang bisa lo lakukan ketika lo akan shifting career, karena lo juga harus mempertimbangkan hal-hal yang sudah lo dapetin. Oke, weakness sudah nih. Terus juga strength udah. Lalu masih ada yang namanya opportunity. Ini yang membuat gue menjadi sebuah api semangat gue tuh muncul dari ketika gue menganalisa opportunity. Ketika gue analisa, gue udah nanya sama Novi Sagala selaku senior gue, terus juga nanya sama instruktur yang lain, Hansen, yang dia umurnya di bawah gue tapi emang dia kan cindo ya. Jadi rata-rata teman-teman gue di Les Mills instructor ini cindo, karena memang gue nggak tahu kenapa. Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, siapa lagi, cuma Chinese cuy. Dan gue merasa kayak ini opportunity-nya. Ya kita tahu ya, cindo itu adalah selalu melihat peluang terbesar adalah untuk bisa cuan. Gue lihat-lihat ini semua nih Chinese nih, berarti ada duitnya nih, berarti ini bisa memperbaiki pendapatan gue. Ini sebuah opportunity-nya. Dibayar per jam. Gue nanya ke Hansen, sekarang dia di Shopee. Sen, lo tuh dibayar berapa per jam? Satu kelas tuh bayar berapa? Terus dia nanya, lo di radio dibayar berapa? Gue di radio dibayar per jam. Berapa per jam lo? Anjir, nanya balik dia. Pintar dia. Gue segini, gue bilang. Oke, lo bisa dapat 6 kali lipat dari siaran per jam lo. Wow, per jam 6 kali lipat. Per jam 6 kali lipat. Gue langsung, oke, ini berarti opportunity-nya adalah duitnya gede. Lalu gue juga menganalisa, otomatis lifestyle gue akan total berubah. Lebih sehat, menjaga makan, menjaga fisik, latihan, otomatis. Lalu kesempatan selanjutnya, opportunity lagi yang mungkin adalah gue akan ketemu banyak orang baru dari member, dan link gue bisa lebih luas dibanding gue di radio yang cuma mengandalkan ketemu sama bintang tamu, klien yang interview gitu kan. Jadi gue akan ketemu banyak orang baru dan link gue akan lebih luas. Itu sebuah opportunity.
Dan gue juga masuk ke community yang baru, which is gue masuk ke pertemanan Cindo ya. Teman-teman Chinese gue banyak, gue punya banyak perspektif baru pasti. Gue akan belajar banyak. Dan opportunity-nya adalah jam kerja gue super fleksibel. Gue pagi ngajar, terus nanti akan ada kelas lagi sore atau malam. Berarti siang gue bisa di rumah mungkin. Gue punya banyak waktu dengan keluarga gue, dengan adik-adik gue, dengan nyokap gue gitu kan. Oke, ini sebuah opportunity. Dibanding dengan di radio, waktu itu gue harus siaran malam sampai ketemu pagi. Ada acara TV juga, harus ketemu pagi kan. Jadi rusak nih jam metabolisme gue harus benerin itu. Ya udah, akhirnya itu opportunity yang gue dapetin. Terus tinggal yang satu nih, yang terakhir nih, threats atau ancaman. Apa ya risikonya ya dari pekerjaan ini ya? Pas gue cek lagi, yaitu longevity-nya terbatas. Jadi buat lo yang mau shifting career, lo harus tahu juga nih resikonya apa nih. Apa yang harus lo antisipasi juga nih ancamannya. Longevity-nya terbatas ya. Jadi bisa dibilang bertambahnya usia, stamina orang tuh akan berubah, metabolisme akan berubah. Itu harus gue antisipasi. Sampai kapan gue akan ngajar? Apakah shifting gue sebagai instruktur ini hanya untuk menyelamatkan sampai adik-adik gue selesai kuliah S1 semua, akhirnya gue udah gak usah tuh yang namanya bertarung lagi dengan pekerjaan ini. Apakah gue akan melemah gitu ya? Bukan melemah dalam artian fisik gue, tapi gue gak intens lagi ngajarnya. Mungkin yang tadinya seminggu gue ngajar, setiap hari ngajar, gue bisa ada liburnya. Itu harus gue pikirin, karena longevity terbatas. Bertambahnya usia, stamina tubuh pasti berubah. Terus selanjutnya, karena kan badan gue dipakai terus ya, otot, sendi, injured itu ancaman, threats buat gue. Cedera, pasti. Atlet mana sih yang gak cedera? Makanya atlet itu rata-rata umur 31 udah pensiun. Bukan dalam artian pensiun gimana, tapi mereka udah gak main lagi, tapi mereka udah menjadi pelatih mungkin. Nah ini masalah gue udah jadi pelatih nih, gue ngelatih orang. Nah ini gue harus panjang. Ini adalah threats atau ancaman yang harus gue perhatikan juga. Injured, berarti gue harus bener istirahatnya kan, biar gue gak kecapean. Terus gue selalu ngeliat ya, di instruktur ini seringnya karena mereka ngajarnya jauh-jauh ya. Celebrity Fitness waktu itu banyak banget cabangnya. Ada di Karawaci, ada di Bekasi, ada di Alam Sutra, ada di Cinere, ada di Bogor, pokoknya greater area tuh ada semua. Kita capek di jalan, yang mengakibatkan kita belum capek ngajar tapi udah capek di jalan. Dan kalau gue overtraining atau kebanyakan ngajar, otomatis ini beresiko gue akan diopnam, coy, amit-amit. Nauzubillah min dzalik. Ini akan beresiko, ya gue akan overtraining, sakit. Ya rutinitasnya adalah tipes lah ya. Jadi gue merasa bahwa ini harus gue pikirin juga. Gue gak boleh terlalu banyak ngajar, yang akhirnya nanti gue kecapean, bakal injured. Gue harus dengerin badan gue banget. Itu adalah threats gue. Dan yang terakhir, karena ini community nge-gym ya, jadi lo udah tau lah, ruang lingkupnya yang bisa dibilang rainbow. Gue tidak bermasalah dengan teman-teman gue yang memiliki ketertarikan sama jenis. Gue punya banyak teman karena istri gue pun juga dia backgroundnya dancer ya, dancer, backup dancer tuh isinya. Kalau di ruang makeup pasti kan istrinya kan mereka yang bertulang lunak dengan engsel yang sangat luas ya, yang akhirnya gara-gara gue nikah sama istri gue juga di gym, gue jadi tahu bahasa-bahasa seperti itu. Yang akhirnya ini adalah menjadi sebuah ancaman gue. Kalau gue kebawa, gue bisa kebawa juga. Karena gue percaya banget. Ini ya, dari segi sudut pandang gue, serah lo mau setuju apa enggak. Ruang lingkup itu menentukan. Jadi bukan berarti lo tuh dari lahir ditentukan, enggak. Tapi memang ruang lingkup dan juga ketertarikan itu. Semua orang potensial. Gue baca sebuah buku, semua orang potensial untuk bisa suka sama jenis, tapi bagaimana kita mengontrolnya. Dan ini ancaman gue. Gue harus aware sama ini. Karena gue harus menjaga ini. Dan akhirnya alhamdulillah gue menikah gitu kan. Dan saraf gue itu gak kecolek. Karena gue yakin banget orang kalau sarafnya kecolek, ya elah yang kumisan aja bisa ya. Jadi gitu ancaman gue dari si community-nya itu sendiri. Karena banyak banget ya yang PMP, pisang makan pisang ya. Oke, jadi gue udah menganalisa itu semua. Akhirnya gue menemukan bahwa ini yang harus gue persiapkan, ini yang harus gue antisipasi, peluang besarnya ini. Dan sekarang seperti ini gue ternyata ya,
dari shifting gue anak radio yang tahu-tahu gue menemukan Les Mills program ini, kelas-kelas yang ada di gym yang gue bisa mengajar, dan gue ternyata bisa dibilang gue adalah atlet Les Mills yang emang gue udah lebih dari 2010 gue mulai, terus 2024 ini gue masih ngajar ternyata, dan kelas gue kembali lagi karena habis pandemi kan. Ternyata bisa dibilang bahwa kalau lo memang ingin shifting profesi, karir, bisa, tapi memang lo harus mengerjakan banyak PR. Banyak banget PR yang harus lo kerjakan. Dan ini semua ya, ketika lo udah menganalisa SWOT ini, kalau lo terlalu banyak mikirin gue kurangnya ini, gue banyaknya ini, gue kekuatan ini ancamannya, tapi lo cuma pikirin dan lo gak gerak, dan lo gak mencoba untuk mengantisipasi si weakness dan threats lo itu, ya udah cuma jadi wacana, lo cuma ngeluh di threats. Gue pengen berubah haluan karir deh, tapi jadi apa ya? Mending yang lo suka, lo lihat, lo analisa resikonya apa, peluang terbesarnya apa yang lo harus kerjakan, ya, apa yang lo harus perbaiki. Mending itu, karena menurut gue gini, ketika lo sedang berjuang menuju sesuatu, kayak gue udah training, berarti gue harus team teach supaya gue bisa autopilot ngomongnya bersama instruktur. Gue harus keliling, gue ibarat kata kalau radio dulu harus training. Gue training lagi, nanti dikasih feedback sama mentor gue, lo feedback lo kurang lo ini do. Itu proses itu sebenarnya yang bikin gregetan tau, yang bikin apa ya, yang bikin rarnya itu, excitednya tuh ada di situ. Tapi ketika lo udah oke dok, lo clearance, lo boleh ngajar, gue kasih kelas, ya udah. Ternyata biasa aja ya, karena prosesnya udah kita lewatin. Nah masalahnya ketika lo ingin berubah karir tapi lo cuma ketakutan dengan hal-hal yang belum terjadi, udah lo overthinking, lo udah gue gak bisa ini, tapi gue gak bisa ini, tapi gue punya ini nih, tapi what if. Percaya sama gue, itu cuma jadi wacana. Jangan sampai lo mau berubah haluan karir, ini sama halnya dengan lo yang punya rencana untuk buka puasa bareng di WA Group cuma jadi wacana. Before I Sleep. So ya, thank you banget buat lo yang sudah mendengarkan episode Before I Sleep Overthinking. Jadi gue berusaha membuat beberapa pilar dari Before I Sleep ini. Overthinking ini adalah buat menemani lo yang memang punya banyak pemikiran. Nanti gue juga punya Before I Sleep Overheard. Gue akan ngobrol, atau juga gue akan membacakan atau memutarkan soundbite dari opini orang. Jadi kita akan mendengarkan dari sudut pandang yang berbeda. Dan gue punya Before I Sleep Diary. Ini sebenarnya opini gue sih, atau bisa jadi cerita lo juga yang gue bacain. So ya, thank you buat lo sudah mendengarkan Before I Sleep. Semoga buat lo yang memang sedang ingin berputar haluan karirnya, berubah karir, please gunakan analisis SWOT. Ini berlaku tidak hanya untuk lo yang mau shifting karir, tapi juga ketika lo mau buat konten. Even gue bikin podcast ini pun ketika gue saat ini sedang masuk di 50 besar podcast Han dari Podcast Hancur. Gue dapat insight juga bahwa SWOT itu sebenarnya bisa dipakai di mana aja. Ya, strength, weakness, opportunity dan juga threats analysis ini juga ternyata bisa dipakai di berbagai banyak hal. Jadi buat lo yang lagi ingin berubah haluan, semangat. Kalau toxic positivity-nya semua bisa asal mau. Asik, sedap. Gue Dodo Harahap, kita ketemu lagi di podcast Before I Sleep. Berarti next apa ya? Overheard. Gue akan ngobrol dengan seseorang yang ternyata dia berhubungan dengan kematian. Di episode selanjutnya. Ya, setelah episode ini akan tayang juga. So thank you. Jangan lupa stay healthy, be happy. Bye. Thank you for listening Before I Sleep. I'll see you next episode.